Kami akan mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang PT Krida Dinamik Auto Nusa Sumbawa. Baik, langsung aja ke materi dengan pemateri pertama yaitu DK. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama tentang PT Krida Dinamik Auto Nusa. Mengawali karyanya tahun 1973, Krida Toyota didirikan berlandasan semangat, komitmen, ide, visi dan misi yang bulat jadi dari para pendiri untuk mewujudkan partisipasi nyata dalam meningkatkan layanan jual dan purna jual dengan landasan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Berangkat dari visi dan misi nilai perusahaan yang sangat mengutamakan kepuasan pelanggan, kami selalu berusaha untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia kami dalam melayani penjualan mobil Toyota maupun layanan purna jual. Semua sumber daya manusia kami, baik di bidang sales maupun after sales, telah memenuhi standar sertifikasi dari Toyota Astra Motor. Materi kedua tentang saluran distribusi. PT Krida Dinamik Auto Nusa Sumbawa merupakan salah satu perusahaan cabang dari main dealernya yaitu PT Astra International Tbk yang dinama artinya PT Krida Dinamik Auto Nusa Sumbawa. Sebenarnya tidak memproduksi barang sendiri, tetapi dia terlihat dalam pengadaan atau distribusi barang dari pemasok atau produsen tersebut. Perusahaan PT Krida Dinamik Auto Nusa Sumbawa mungkin berperan sebagai distributor, pengecer, atau agen untuk produk-produk tertentu di pasar mereka. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi ketiga yaitu strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran perusahaan ini itu pemasarannya itu dari untuk sampai ke konsumen. Pihak perusahaan mengeluarkan berbagai sistem promosi seperti membuat brosur-brosur dan menyampaikan melalui media sosial. Selain itu, dalam segi konsumen juga perusahaan sangat memperhatikan dari segi selera konsumen. Apakah konsumen itu memiliki selera yang minat terhadap barang yang ditawarkan atau tidak. Kemudian untuk materi kedua yaitu hasil penjualan. Nah, dari hasil penjualan ini pihak perusahaan itu memberikan informasi bahwa unit atau sepeda motor yang memiliki penjualan paling tinggi adalah Scoopy yaitu mencapai 60 unit, sedangkan di posisi kedua itu ada Beat dan posisi ketiga itu ada Vario. Kemudian strategi perusahaan kedepannya. Strategi perusahaan kedepannya itu yaitu memperbanyak pos-pos serta orderannya. Seperti yang kita ketahui, untuk cabang Sumbawa ini itu memiliki 7 cabang yaitu Dilape, Langam, dan Alas. Nah, namun yang masih aktif itu cuma Empang, Pelampang, Alas. Untuk itu perusahaan sangat ingin melakukan ekspansi terhadap penjualannya. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai mitra bisnis. Yang pertama, PT Astra International Tbk adalah sebagai main dealer yang dapat mendistribusikan secara langsung unit kendaraan kepada dealer dan salah satunya adalah PT Krida Dinamika Auto Nusa cabang Sumbawa. Dia merupakan perusahaan pemasok satu-satunya sehingga tanpa adanya pemasok dari PT Astra, PT Krida Dinamika Sumbawa tidak dapat melakukan penjualan. Yang kedua, PT Federal International Finance Sumbawa. Saat akan membeli motor baru, tentu kita memiliki beberapa pertimbangan seperti kebutuhan, jenis motor, ataupun tipe motor yang akan kita inginkan. Namun untuk yang ingin membeli motor secara kredit, ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu tempat kita mengajukan pembiayaan motor tersebut. Yang ketiga, kerjasama dengan dunia pendidikan.
Apabila siswa tersebut pantas untuk melanjutkan tes, maka akan disarankan kepada siswa itu untuk mendaftarkan diri saat PT Krida Dinamika membuka rekrutmen di sekolahnya, di mana siswa tersebut telah mendapatkan nilai tersendiri dibanding teman-temannya sesama pelamar satu sekolah. Materi selanjutnya itu struktur-struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, branch manager atau kepala cabang. Yang kedua, FNI spesialis atau bendahara. Yang ketiga, CR koordinator atau Customer Relationship Coordinator atau lebih dikenal dengan sekretaris. Yang keempat, Sales Section Head atau kepala divisi penjualan dan marketing. Yang kelima, Administration Section Head atau kepala divisi administrasi. Yang keenam, Service Section Head atau kepala divisi service. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak perusahaan. PT Krida Dynamic Auto Nusa cabang Sumbawa merupakan bengkel Toyota yang telah berdasarkan standarisasi internasional sehingga dapat melakukan tugasnya, dan dalam tiap-tiap bidang harus memiliki tempat kerja yang presentatif hingga kenyamanan dan keselamatan kerja didapatkan dalam melakukan pekerjaan. Kondisi tempat kerja mempengaruhi keberhasilan suatu tugas atau kerja yang mana kondisi yang mempengaruhi antara lain kebersihan tempat kerja, kondisi pencahayaan, keluar masuknya udara, penyerapan debu, serta lingkungan yang dapat menunjang keberhasilan. PT Krida Dynamic Auto Nusa cabang Sumbawa mengutamakan SOP atau standar operasional prosedur terhadap konsumen maupun karyawan yang berada di area bengkel, sehingga tata letak bengkel sangat perlu diperhatikan. Bertempat di Sumbawa, Jalan Hasanuddin nomor 56, Sumbawa Besar, yang merupakan jalur strategis bagi pengendara mobil yang akan menuju keluar ataupun ke dalam Sumbawa. Yang selanjutnya, manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan adalah ruang lingkup kerja dari perusahaan dalam pengelolaan dan pengaturan pelayanan. Pelayanan yang diutamakan bagi konsumen atau pelayanan sangat ditekankan sehingga kegiatan dilakukan melibatkan semua pihak atau dengan koordinasi semua personal yang terlibat optimal dan memuaskan. Yang pertama, ada jenis pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh bagian servis Departemen PT Krida Dynamic Auto Nusa cabang Sumbawa terdapat pelayanan antara lain. Yang pertama itu ada quick service atau express maintenance, yaitu suatu kegiatan perawatan yang dilakukan kepada suatu kendaraan yang mana kendaraan tersebut masih tergolong baru atau kendaraan tersebut tidak terjadi kerusakan atau keluhan yang sangat berarti. Yang kedua ada servis ringan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi kendaraan kembali seperti semula. Yang ketiga ada servis berat, yaitu pekerjaan perbaikan untuk mengatasi kerusakan atau keluhan pelanggan dan biasanya ditandai dengan kegiatan overhaul dan penggantian part atau suku cadang yang rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.